kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak
nanti Mbak Yesi pimpin kita dalam doa. Amin. Terima Amin, kasih Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Terima kasih. haleluya. Engkau telah mengantarkan kami semua Amin, ya Tuhan, amin, ke tempatmu haleluya. pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap Haleluya. untuk memuji nama-Mu. Biarlah ya Tuhan saudara-saudara kami yang belum hadir Engkau datangkan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Amin, Amin ya Tuhan. haleluya. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari Amin, ini. haleluya. Sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah pujian kami akan Haleluya, menyenangkan hati-Mu ya haleluya. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap berdiri, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan karena Dia yang sudah membawa kehidupan kita ke dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah, bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan, bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah luntur dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian dari utara ke selatan. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
yang dahsyat. Dia penuh kuasa untuk senantiasa menolong kita, menyertai kita, memberkati kita semua. Karena Dia Allah yang tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Dia tak pernah gagal. Firman Tuhan, serahkan hati kita untuk senantiasa dipimpin dan disertai oleh Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menguatkan, memampukan, menghiburkan kita semua untuk menjalani hari-hari bersama dengan Dia. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini hatiku
hati kami mengasihi Engkau Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang begitu besar, yang ajaib dan dahsyat, yang sungguh mulia, tapi rela untuk datang ke dunia untuk mengasihi kami, mengangkat kami, untuk kami menjadi mulia seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Yesus urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan isi hati-Mu, kerinduan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami Tuhan saat ini pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar menjadi kerinduan hati kami, firman itu hidup dan bertumbuh dalam hati kami. Kami rindu Tuhan bahwa kami semua yang ada di sini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menjadi dewasa Tuhan. Biar kami tidak menjadi kanak-kanak lagi, tapi kami semakin hari semakin Tuhan semakin dewasa Tuhan, dan disempurnakan seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur jemaat GPDI Ebenezer tidak kena corona, ya, tidak kena COVID. Meskipun ada yang masuk rumah sakit, cuma ya di rumah sakit katanya dokternya gak ada, hari libur pindah turu ya di rumah sakit, tapi puji Tuhan akhirnya pulang ya sehat tanpa corona ya, puji Tuhan. Seringkali orang beritakan corona, beritakan COVID, setan sing seneng ya. Musim COVID. Ya memang ada orang mati saudara yang dikasih Tuhan, tapi pertama kita takut kepada Tuhan. Dua, kita perlu hikmat bijaksana yang dari Tuhan, dengar-dengaran kepada pemerintah, wakil Tuhan, juga bijaksana ya. Kita juga diberi hikmat oleh Tuhan. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, mengajak jemaat ambil bagian dalam tugas ilahi ya, misi Tuhan untuk memberitakan, untuk mengabarkan tentang Kristus, kebenaran. Kita tidak membawa masuk kepada agama, karena dalam kita agama tidak menyelamatkan, tapi kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan Injil. Injil itu adalah berita, kabar baik. Yang menjadi masalah seringkali kita takut, kita tidak berani. Kalau mungkin ya, kita setelah kita dijamah, dilawat oleh kuasa Roh Kudus, pasti nanti kita akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Mari sama-sama kita akan buka di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23, Galati, Efesus, Filipi. Kolose pasal 1 ayat 23 sampai dengan ayat yang ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan baca ya, saudara yang dikasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit,
dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita, ini Rasul Paulus, bahwa aku boleh menderita karena kamu jemaat yang dimenangkan termasuk di Kolose, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, jemaat, orang yang dipilih, orang yang diselamatkan, termasuk orang kudus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, puji Tuhan. Gereja Pantai Kosta, gereja kita baru-baru saja memperingati, merayakan 1 abad ulang tahun 100 tahun berdirinya gereja di Indonesia tahun 1921, tepatnya di Bali. Ya, makanya ulang tahun itu diadakan di Bali bulan Maret ya, atau bulan Maret atau bulan Mei, sekitar itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan jemaat orang-orang percaya diawali dari Pentakosta. Makanya gereja kita diberi nama Pentakosta, gereja Roh Kudus, gereja yang mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, Pentakosta, kuasa Roh Kudus setelah dicurahkan, saya sampaikan, bangkitlah rasul-rasul menyaksikan, memberitakan tentang Injil, tentang kabar baik, kabar keselamatan, yaitu tentang kematian, kebangkitan, dan Yesus naik ke surga. Itulah yang diberitakan, disaksikan, disampaikan. Kemudian di Indonesia beredar gereja, meskipun beberapa tahun-tahun yang lalu beberapa gereja, ratusan gereja dibakar, maunya itu dihabiskan, dihentikan supaya berhenti. Justru semakin dihambat, merambat, semakin dihalang-halangi, semakin kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Apalagi di hari ini dengan adanya YouTube, dengan adanya internet, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kebenaran itu tersingkap, tidak tertutup. Banyak orang yang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara lihat saja di YouTube, enggak usah jauh-jauh, cuma saudara harus punya paket internet. Nah, bagaimana supaya kita dapat bertekun di dalam iman? Kalau kita membaca tadi, iman itu menjadi kuat dikatakan dan bertumbuh bila kita tekun. Tekun apa di situ? Di dalam dikatakan mendengarkan dan membaca Alkitab tiap hari. Sama seperti kita, anak Tuhan, kalau kita tidak membaca Alkitab, nanti ditanyai seperti saudara kita, wis maca Alkitab apa burung?
agamaku apa? Nah, kemudian engkau ketemu malaikatmu dituakok gini-gini, saudara. Tapi dalam kita tidak seperti itu. Cuma kalau kita sebagai orang Kristen nggak baca Alkitab, puji Tuhan di sini itu sudah berapa juz ya, sudah hatam berapa kali. Pagi paling tidak 4 pasal kurang lebih. Selasa baca Alkitab, Rabu doa baca Alkitab, Jumat baca Alkitab. Sekarang sudah masuk di dalam kitab Mazmur, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa sama seperti kita dapat kuat, dapat hidup, dapat beraktivitas karena kita makan. Dan seringkali kita melupakan seperti hal yang rohani di dalam Yohanes 6 ayat 35 dan 48 bahwa akulah roti hidup, itu Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 35. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes 6 ayat yang ke-35 dikatakan dia adalah roti. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Coba kalau kita tidak makan, tiap hari kita pasti makan nasi. Kalau kita tidak makan nasi, kita tidak kuat. Bahkan orang Indonesia itu terkenal makan nasi. Makanya orang Indonesia terkenal penyakit diabetes. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita rohani, kita juga enggak makan roti hidup. Roti hidup berbicara rohani. Kalau kita tidak membaca, tidak mendengar, tidak beribadah, tidak menerima firman, kita tidak kuat. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan, bagaimana kita dapat bertekun dalam iman. Saudara yang dikasih Tuhan, karena kita menerima makan rohani, yaitu firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, terus makanlah makanan yang menyangkut kepada kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan yang makan nasi. Makan nasi, saudara, dibatasi hanya 70 tahun, itu saudara hidup di dunia ini. Kemudian di dalam ayat yang ke-24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita, Rasul Paulus, karena kamu, di dalam ayat yang ke-24 ya, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan berarti karya penebusan Kristus di kayu salib itu belum tuntas. Sudah tuntas. Ya. Kenapa Paulus mengatakan melengkapinya? Ya memang perlu dilengkapi. Karena apa? Yesus sekarang memakai muridnya, memakai orang-orang yang dipilih, yang dipanggil, termasuk Paulus yang orang jahat, pembunuh. Kemudian dia murtadin. Nah, kemudian dia meninggalkan imannya yang lama, kemudian dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih, dalam Ibrani 10 ayat 14 juga dijelaskan, menyatakan bahwa penebusan Kristus itu telah sempurna. Yang Paulus inginkan sampai saat ini yang terus terjadi, melengkapi. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Pelayanan Paulus menyebabkan orang-orang di berbagai bangsa, khususnya di luar Israel. Kalau di Israel, Petrus dan jemaat yang lain yang menginjil, yang menyampaikan firman Tuhan, ke bangsa-bangsa Paulus mendirikan jemaat-jemaat, ada anak rohani, ada Timotius, ada Epafroditus, kemudian di Filipi, Kolose, Tesalonika, benua Eropa, Asia. Saudara ya, terus gerakan Pantekosta bekerja
luar biasa. Paulus dapat disebut dikatakan menambahkan apa yang belum terwujud melalui pelayanan Kristus. Paulus jelas merupakan rasul bagi banyak bangsa, ya. Bukan hanya bagi bangsa Yahudi. Memang pertama orang Yahudi itu yang dimenangkan, ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu banyak yang dimenangkan di dalam pelayanannya. Dan Paulus juga banyak mengajar dan menasihati banyak orang. Tujuannya apa? Supaya mereka semakin hari semakin matang secara rohani. Demikian juga jemaat. Kalau kita semakin hari semakin matang, semakin kuat rohani kita, kita mampu menghadapi segala sesuatu. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-29, lalu seluruh pelayanannya Paulus kerjakan. Ya, itulah yang kuusahakan, dia mengerjakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Tak dapat dipungkiri bahwa Paulus memiliki semangat, memiliki gairah yang luar biasa, yang besar untuk memberitakan, untuk menyampaikan Injil, kabar baik. Sebab ia menyadari bahwa Kristus menyertai, Kristus mengasihi semua bangsa-bangsa di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh firman Tuhan digenapi. Nubuat ratusan tahun oleh nabi-nabi tentang kelahiran, tentang kematian, kebangkitan, tentang apa yang akan terjadi dengan zaman yang akhir ini. Manusia akan mengalami kesukaran, penderitaan semakin bertambah, kasih manusia semakin dingin, gempa bumi, penyakit. Nah, itu terjadi, tergenapi. Firman-Nya juga berkata, kalau nanti Injil Kristus itu sudah diberitakan, semua sudah mendengar kebenaran itu, baru nanti betul-betul ada di dalam kitab saudara kita bahwa Isa Al-Masih itu akan datang menjadi hakim, dan itu nanti pada yang kedua kali akan datang, bukan untuk menebus, untuk menghakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menyaksikan, ya, kepada orang tua, saya ajak doa. Saya kalau pulang kampung itu ajak berdoa, meskipun tidak sekeyakinan, tapi senang kalau kami doakan. Ketika mbah saya meninggal, keturunan Madura mbah saya, saya doakan, senang kalau bicara tentang Yesus, senang. Kemudian meninggalnya enak, kemudian aduh, yang penting sudah kami beritakan, sampaikan. Meskipun Bapak memiliki keyakinan, tapi jangan sampai lupa, tak kenalkan ini Juru Selamat, sampai supaya besok nanti di sana memiliki jalan padang, menerima keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus itu berbeda dengan ajaran yang lain, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan usaha manusia, bukan perbuatan manusia. Tuhan sendiri yang dari surga datang untuk menebus, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau Paulus sudah berjuang begitu luar biasa, para pionir gereja sudah menjangkau, menginjil, kemudian pelayanan terus bekerja. Saudara, saya di sini juga awalnya enggak sebanyak seperti ini, tapi kalau saya enggak ada kuasa Tuhan, kami bertahan. Kemudian awalnya doa 3 orang, 2 orang, belum ada ibadah minggu, terus kami lakukan dengan tekun, terus kami lakukan, kami kuatkan jemaat-jemaat yang ada. Kemudian dibikin ibadah, kalau enggak salah tahun 1999 atau 98 akhir baru ada ibadah minggu.
Terus sampai sekarang nggak pernah telat ibadah minggu. Pernah sekali waktu kami putar film Yesus Kristus, The Passion of Christ. Ya Pak Sub ya. Orang ke Wampung teko kok apa itu saudaraku. Enek sing nggawa gula pas Natalan itu. Nggawa beras, nggawa gula. Wih, dulu sih orang-orang itu duwatang semua itu. Saya putar ndek warna dua luar ya. Halaman, wih orang kampung dulu, kok apa jago ngambil rokokan gitu saudara. Yang penting kami beritakan itu, kami sampaikan itu. Ya waktu itu, tapi sekarang nggak begitu, nggak mudah seperti itu dilakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi dengan adanya YouTube bekerja luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kerinduan? Saudara dan saya sebenarnya sama, bukan tugas pendeta, bukan tugas penginjil. Bahwa Matius pasal 28, pergi beritakanlah, baptislah. Itu tugas semua orang percaya untuk menyaksikan, menyampaikan. Saudara, apakah kita memiliki kerinduan, keinginan sama seperti Paulus untuk memberitakan, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang terdekat, saudara, keluarga. Melalui pujian ini saudara putar lagu rohani, saudara putar firman Tuhan, kemudian ada yang mendengar, mereka getar-getar hatinya. Kemudian sekali waktu memang Tuhan itu pasti ada cara. Kita harus jadi terang, kita harus jadi berkat, kita harus jadi garam. Kalau misalnya saya mengambil contoh, kalau Pak Gunawan dan Mbak Kesi keluarga ini susah, sulit, ekonominya terbelit, kemudian keadaan begini, dari situ tonggone dulure wis ngalor ngidul, mungkin bisa ngomongi gak karu-karuan saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan berkati, Tuhan izinkan bisa jadi berkat untuk saudara, untuk keluarga. Tuhan pakai. Tapi jangan sampai berhenti dari situ. Kalau kita sudah nolong, kita sudah bantu, nanti sekali waktu sampaikan, beritakan. Masalah terima enggak, yang penting kita sudah menyampaikan ini loh. Nanti sekali waktu akan tanya seperti ini, kok gini ya, kok gini loh. Nah, mungkin sekali waktu kan tiap pagi doa sini, mungkin ada, oh tiba-tiba wong Kristen itu ya doa ya. Nah, itu juga jadi kesaksian. Misalnya kita di Macul, nah kita punya teman, kita bisa ngobrol, menceritakan tentang kasih Tuhan, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan. Kita jualan, kita apa saja, kita bisa jadi berkat. Ingat, yang terdekat adalah keluarga atau orang-orang yang belum percaya, belum menerima. Kita tidak perlu membuat masuk Kristen. Jangan masalah agama, tidak. Sampaikan kebenaran bahwa bagi kita agama tidak menyelamatkan. Gak menyelamatkan, saudara, agama gak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Mari Gereja Pantekosta bertumbuh berkembang karena ada kesaksian, karena ada orang-orang yang melaksanakan tugas. Mari kita sama-sama tugas bersama-sama di sini. Gereja di sini bisa bertumbuh berkembang kalau kita jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Amin. Kita sudah dilihat dari hidup kita, dari perbuatan kita. Kalau misalnya kita belum bisa ngomong, hidup saudara itu jadi Yesus itu sudah tinggal dalam hidup saudara. Saudara, kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Kemudian orang lain merasa seneng ketemu, tapi jangan sampai ketemu saudara senep, wih megel nih. Ada loh, ketemu wong iku wis baru wis betitik, bedadal, apa pokoknya gak karu-karuan.
kalau boleh kita ini, oh orang ini baik, oh orang ini mengasihi. Jangan, wah, jangan utang gorong bayar-bayar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara, bila kita bergairah, ya, supaya memberitakan kabar baik itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan menyertai. Sebenarnya ada ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20 gak salah itu. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini peristiwa sebelum Yesus naik ke surga, berpesan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi gak usah takut. Karena itu, apa ini perintah? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kalau mereka sudah percaya, menerima, kemudian diajar, belajar terus. Kalau kita sudah terima Yesus, jangan berhenti dari situ. Kita datang ke rumah Tuhan. Tapi kalau kita mau ngambil enak, saudaraku, gak usah nang gereja, gak usah bersekutu berkumpul. Wis ibadah di YouTube ada, dengar firman Tuhan, bagus-bagus daripada saya, lebih bagus. Bukan itu. Kehadiran saudara, tubuh saudara, persekutuan saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Kalau kita berani menyampaikan berita kabar baik, disertai oleh Tuhan. Paulus luar biasa. Dia menderita, dia sengsara, tapi semangat gairahnya. Gereja bertumbuh berkembang itu juga hasil Petrus, hasil Paulus, hasil pionir. Gereja-gereja yang ada yang ratusan tahun berdiri sampai saat ini. Kalau hitungan statistik saudara yang dikasih Tuhan, gereja itu sebenarnya mayoritas di dunia ini. Di dunia ini mayoritas. Cuma yang di Indonesia itu minor, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, dalam Kolose 1 ayat 24, sekarang aku bersuka cita. Ini Paulus walaupun menderita, bersuka cita dia. Bahwa aku boleh menderita karena kamu. Meskipun aku menderita, banyak jemaat yang dilahirkan. Makanya Paulus itu menulis surat di jemaat-jemaat yang ada di situ. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Namun Paulus, ayat 29, Paulus menyadari bahwa kuasa Kristus bekerja di dalam dirinya. Kuasa yang sama juga akan bekerja di dalam saudara dan saya. Kalau tidak ada kuasa Tuhan, kita sudah gulung tikar, kita sudah tutup. Ketika kita harus berhenti, himbauan harus tidak ada boleh kegiatan di sini. Saudara, kita negara Pancasila, berketuhanan. Orang mencari ketuhanan itu masalah pribadi, bukan paksaan. Ada kemanusiaan, ada persatuan, ada ini, ada itu dan lain luar biasa. Ada musyawarah, saudara yang dikasih Tuhan. Pancasila hari-hari ini mengalami ujian berat, saudara. Dengan kelompok-kelompok melalui garis keras, melalui orang-orang, gerakan mulai dari atas sampai bawah, sekolah-sekolah, semua harus mengikuti ini. Kemudian adat budaya Indonesia itu mulai dihilangkan, saudaraku. Budaya-budaya itu akan diambil alih, uang Timur Tengah, kemudian
nanti bahasa Indonesia akan dihilangkan, bahasanya bahasa sana Timur Tengah. Saudara yang dikasih Tuhan, pasar gaya dolar, bukan gaya duit tapi gaya apa? Uang ya apa? Dirham apa dinar? Dinar. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi puji Tuhan, Indonesia masih ada orang-orang yang nasionalis, ada orang-orang yang takut Tuhan. Ketika Indonesia digoyah waktu itu, waduh saudaraku, koyok-koyok, akan dipangan kabeh, akan dikuasai. Ternyata Tuhan masih sayang. Itu berkat doa kita. Dan sekarang ini saudaraku, banyak orang yang bertobat. Dulu yang saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saudara dan saya bersyukur, ajaran Kristus kasih, lemah lembut, kemurahan hati. Makanya ajarannya kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Tapi memang kalau sudah dikasih kanan, pipi kiri dikasih pisan. Wis firman Tuhan wis genap, sekarang wales. Nah, ini manusia saudaraku, seringkali masih bisa terjadi seperti itu. Tapi ajaran Tuhan itu luar biasa. Kalau kita mengikut Kristus, bukan mengikut agama, itu yang jelas kita ini mati masuk apa saudara? Duweti nih. Saudara mati masuk apa? Jelas kita nih nggak usah takut. Mugi-mugi mbok menawa wis ora enek kuwi. Mati masuk Lah iki lha kuwi sik mau dosa ku sik. Ojo mikir iku saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara mikir itu semua itu gak ada yang selamat. Gak ada yang selamat. Bahkan keselamatan mereka itu berat saudaraku. Dulu ajaran saya itu supaya selamat itu harus masuk rambut itu sampai ketemu sana. Saudara yang dikasih Tuhan, aduh cek beratnya, cek susahnya. Tapi kalau di dalam Kristen itu loh enak saudaraku. Hanya apa? Percaya, menerima, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati masuk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah punya. Kita apa? Karena Tuhan kita ada di mana saudara? Kalau berdoa bagaimana? Bapa kami, lah, gak usah berdoa, Bu. Mari. Ada yang berdoa seperti itu? Gak usah. Justru Yesus mendoakan saudara dan saya. Bahkan malaikatnya Tuhan turunkan, Tuhan berikan untuk menjaga, untuk melindungi. Bahkan rambut kepala kita itu ada dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu seperti mata, biji mata. Kalau saudara kena sambar templok, langsung refleks ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitu luar biasa loh. Saudara kalau keringetan itu enggak langsung jelujur di sini ya. Enak apa gitu? Penghalangnya di sini tuh. Apa sih? Alis ya. Kemudian bisa dileler di sini. Tuhan itu baik. Kemudian di matanya dikek apa sing seronggot-seronggot temen. Idep ya. Idep. Idep itu gunanya apa? Wane ya Tuhan itu. Nek nak bleduk langsung tep. Nah, iki aman iki wis, aman iki saudaraku. Tapi kadang-kadang lho aku jalan malam-malam gitu, surup-surup gitu. Sambar templok lho moro-moro. Melebu. Pegel aku perjalanan. Kuwi peteng. Kadang-kadang kalau dereng ngene. Ngene aku supaya gak kena sambar templok. Kalau kena sambar templok saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Ngasih air mata ya. Air mata kemudian keluar. Puji Tuhan, itu pemeliharaan Tuhan. Kalau kita berbicara pemeliharaan Tuhan, luar biasa. Nah, sekarang mari kita menjadi saksi, kita menyampaikan firman, berita, kabar baik kepada siapa? Yang terdekat dulu, saudara. Gampang lek ngomong mbek dulure dhewe. Mbok percados kali Gusti, mbok tak dongakne ya mbok, doakan. Mbak Kesi lho kesaksiane itu lek mak lek didongakne senang saudara yang dikasih Tuhan. Betul ya Mbak Kesi ya? Senang. Saudaranya waktu meninggal itu waktu didoakan
Ndang budal saudaraku. Wis tenang, wis nyaman, padahal kata-kata yang baik. Kalau ada orang yang meninggal, jangan sampai saudara rasan-rasan ambil dulure tukaran saudaraku. Krungu, gak mati-mati saudaraku. Angel malahan. Tapi kalau dikasih kata-kata yang sejuk, yang senang, uang itu cepat kepengin ndang mati loh saudaraku. Gak usah jauh-jauh, kesaksiannya anak Mbah Cokro. Dungane ndang dipundhut-pundhut. Nah, wis ketuweken masalah umure, tapi kalau saudara segini kayak Yohanes, doa saya ndang mati. Jawabannya enggak seperti itu. Wis jangkauan urung duwe anak. Wis usaha ini, bekerja ini itu, ternak bebek kok dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti kalau saudara wis umur 90, wis doanya pasti seperti itu. Loro kabeh saudara yang dikasih Tuhan. Masih ada kesempatan. Mari kita memberitakan kabar baik. Di dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 ayat 5. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Kita boleh menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan, tapi tubuh kita, perbuatan saudara tanpa menyampaikan itu sudah jadi kesaksian saudaraku. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jemaat yang ada di Tesalonika, jemaat yang ada di Kolose, jemaat ada di Filipi, Efesus, Galatia, jemaat yang ada di Ebenezer. Kalau gereja bertumbuh bergerak, jemaatnya memberitakan Injil, kemudian kuantitas kualitas akan bertambah. Kesaksian saudara, banyak kali kalau saya doa di rumah sakit, saya mesti doakan dulu jemaat yang sakit dalam nama oleh kuasa bilirmu Bapak Ibrahim. Mesti saya ngomong Bapak Ishak, Yakub, Bapak yang disembah kami Yesus Kristus, tak doakan bla 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 sembuh. Nah, kemudian sing ndek kono wong loro wong liyane, saudara ini yang dari Kunjang, Bapak ini jamah sembuhkan. Tuhan tolong keluarganya, anaknya, Tuhan berkati, cukupkan. Seneng enggak saudaraku yang dikasih Tuhan? Seneng. Kemudian niku sinten yo? Nah, baru kita, niku Pak Pendeta ngomong-ngomong ngeten lho Pak, tiang Kristen yang ngoten niku. Soalnya Gusti Allah niku mujizatnya luar biasa. Wah, Pak Samuel wis nginjil lho sama orang Kunjang waktu itu. Tapi kalau lihat menengahi saudara yang dikasih Tuhan, wah, sekarang bisa melalui mimpi. Sekarang orang yang pergi ke dia terima Tuhan banyak saudara yang dekat. Orang yang penganiaya, orang yang pembunuh, orang yang mengajar, guru, tafsir, guru kitab, KC, apalagi banyak saudara yang dikasih Tuhan. Pengikutnya, bahkan nanti ini mereka takut sekarang. Mungkin nanti ada larangan, ada gini. Sudah, kebenaran itu semakin ditutup, tidak bisa. Terang itu semakin apa? Kalau di tempat gelap, terang itu semakin nyala. Kebenaran semakin nyata. Mari jemaat Tuhan, seringkali kita terbelit hanya dengan ekonomi, dengan rutinitas, dengan kebutuhan kita. Mari baca firman Tuhan. Mari kuasa Tuhan bekerja. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sertai, Tuhan akan sembuhkan. Seringkali kita jadi anak Tuhan, jangan hanya buka Alkitab, baca Alkitab kalau hari Minggu, nanti di rumah, apalagi nyanyi belas. Ini di jalan saudaraku nyanyi ya gak apa-apa. Jangan nyanyi-nyanyi. Lebih baik ku bunuh, aku dengan pedangmu, bunuh diri saudaraku. Nyanyi yang rohani, kita dikuatkan, kita diberkati Tuhan. Ada HP,
Tak lagu aku sering kali dinyeki, Mbok. Lah aku wong Jawa, aku seneng campur sari, aku seneng langgam, aku seneng Jawa. Sekarang lho, di TV ini lho bisa pakai untuk lihat saya setting. Tiba-tiba di TV itu gemutel MP3, gemutel YouTube bisa no. Tapi tak rekam dhisik, tak copy dulu, tak download dulu, tak taruh flash disk, kemudian lagu-lagu rohani karek milih keluar dari situ. Nah, kebetulan saya orang Jawa. Orang Jawa cara kita menginjil apa? Gending-gending, campur sari, langgam, dari situ lagu-lagu sing rohani Jawa mereka dengar. Waduh. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Apa? Untuk apa? Memuji-muji Allah kita. Lah, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dari pujian saja banyak orang kesaksian yang lali pujian itu senang. Orang-orang yang baru bertobat itu senang pujian ini luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kami rindu jemaat di tempat ini memuji, membaca firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan. Kemudian jangan lupa memberitakan melalui mulut kita, memberitakan melalui kehidupan kita, jadi kesaksian, jadi terang. Kita tidak dirasani. Sama seperti murid-murid itu, mereka disukai banyak orang. Kehidupan yang dilawat oleh Tuhan, jemaat yang dilawat Tuhan akan menjadi kesukaan. Terbukti kami di sini ketika menghadapi demo, orang banyak mengatasnamakan 500 orang. Ternyata yang lain masih banyak. Ada orang yang datang ke rumah, Pak, aku sing di depan, Pak, aku nanti menghadapi, Pak. Terus orang-orang lain, kasih dukungan, kasih semangat. Ibadah di sini sih takut-takut. Puji Tuhan, aman bebas Akhirnya sampai sekarang loh, gak enek halangan, gak enek hambatan, gak enek gangguan. Kemarin itu ada lemparan batu di GKMI, itu kemungkinan dari intern sendiri, karena ada gejolak, ada pergantian pendeta. Soalnya kalau gereja yang di situ itu peranannya majelis itu yang ini berbeda dengan kita. Kita ini majelis daerah yang ngatur. Kalau misalnya aturan kita diatur oleh majelis, jadi musyawarah pemilihan pendeta tergantung oleh majelis. Majelis yang ngatur keuangan, majelis yang mengatur gembala. Jadi gembala di situ koyok digaji. Cak jene penak, saudaraku. Aku digaji oleh majelis. Nah, saudaraku, ya. Nah, kemudian gak enak apa? Pendetai gak seneng, ganti. Wah, ganti pendeta lagi, ganti. Wah, kemudian ribut sendiri, gak karu-karuan, gak ada yang. Tapi GPDI pimpinannya satu ya, gembala ya. Apa yang mau jadi pimpinan? Kita sudah jadi pimpinan di remaja, wanita, sekolah minggu. Kalau kita bekerja bersama-sama, nanti kita akan bikin ibadah 2 kali. Mau? Loh, kalau ibadah 2 kali, kalau kita sudah nggak cukup, enggak apa-apa. Nanti pertama jam 7, yang kedua jam 4 sore sampai jam 4:30. Baru nanti tinggal milih. Aku tak teko sore, aku tak teko isu, terserah bebas. Kalau kita sudah gak cukup, ya. Karena apa? Jemaat menginjil, jemaat memberitakan firman, jemaat menjadi kesaksian, jadi berkat. Kemudian lalu mereka percaya kepada Tuhan. Ya, jadi nanti minggu depan temanya masih tentang memberitakan Injil, tentang memberitakan kabar baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdiri. Sebenarnya masih banyak ini. Ya. Minggu depan lagi.
firman menjadi manusia. Firman jadi, saya jemput kita bersama-sama berdiri. Ayo, lagunya dibuka. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi. Saya mengundang para pelayan maju ke depan. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus telah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman, amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara saudara dan saya, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi, firman jadi manusia, firman jadi manusia. Amin. Diam di antara kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepu. Katakan Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah juru selamat. Amin. Dia juru selamat. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap. Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap. Kita sembah, haleluya. Yesus, kami punya Allah yang hidup,
kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menjadi manusia, menjadi daging bahkan mati. Saat ini kami memperingati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jadikan kami pelaku firman, dengan tekun memberitakan, menjadi saksi keluarga, saudara kami yang belum menerima Engkau keselamatan. Curahkan kuasa Roh Kudus bagi jemaat di tempat ini, supaya kualitas, kuantitas di tempat ini bertambah. Kami amin, kami percaya Engkau bekerja kepada jemaat Tuhan, kepada kami semua, menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi garam. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Nanti Bu Nani berdoa. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap, Kau pintu, Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Yesus. Bu Nani berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan biarlah kami selalu menjadi terang Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Karena Engkau Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan selalu memakai kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, untuk kami selalu memberitakan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Biarlah selalu mengingatkan kami, untuk kami selalu oh Tuhan setia melayani Terima Engkau ya kasih, Bapa. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tiba saatnya Tuhan, kami mau memperingati Tuhan Yesus perjamuan suci Tuhan pada saat ini. Tuhan, biarlah kami selalu mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan, kuduskan kami. Ampuni Tuhan Yesus kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan.
Firman telah menjadi manusia, Firman telah menjadi daging. Allah harus datang ke dunia satu-satunya untuk membuktikan akan keadilan Tuhan, supaya kita diselamatkan. Bukan perbuatan, bukan dengan usaha, kita tidak bisa. Dan dosa kita tidak layak. Tapi syukur karena kasih, anugerah, kemurahan Tuhan. Tuhan sayang, Tuhan pilih, Tuhan panggil saudara dan saya menerima keselamatan. Mari kita bertekun, mari kita mengikuti ajarannya untuk setia, untuk memberitakan, untuk menyaksikan. Tuhan menyertai saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah namamu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, kita mengambil bagian, mengingat akan kematian. Kita menyatu dalam kuasanya, kebangkitannya. Dia Allah yang hidup. Dia mampu memelihara kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, bukan hanya makan nasi, makan makanan, tapi roti hidup, kerohanian, firman Tuhan, itu yang membuat saudara hidup. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan makan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat persekutuanmu, buat kasih anugerahmu. Engkau telah mati, Engkau menebus dosa kami. Kita angkat cawan kita, dengar firman Tuhan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bersyukur kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita diselamatkan, sehingga kita ada jaminan hidup kekal. Surga itu sudah milik saudara dan saya. Kalau kita berbuat baik, itu karena Tuhan sudah baik. Seharusnya kita berbuat baik sebanyaknya, bukan untuk selamat, tapi penebusan darah itu yang menyelamatkan saudara. Itulah sebabnya percaya ada kuasa, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan menikmati. Terima kasih buat tubuhmu, terima kasih buat darahmu, terima kasih buat pengampunanmu, terima kasih buat pemeliharaanmu, buat berkatmu Tuhan. Kalau mungkin kami belum pernah menjadi membawa berita, menginjil, menyampaikan kabar baik, melalui perbuatan kami, kehidupan kami, biar kami menjadi saksi terang. Biar kita menyampaikan kepada orang-orang yang terdekat, saudara kita perlu diselamatkan, kasihilah mereka, saudara kita yang belum menerima keselamatan. Pasti Tuhan menyertai saudara, mujizat demi mujizat akan disertai kepada anak-anak Tuhan yang mampu, yang berani, tekun memberitakan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan berikan korban persembahan. Sambil korban dijalankan, kita nyanyikan satu pujian, Sumindi Sumindi Marang Gusti.
sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara mau saya maju? Saudara mau saya tresno? Semakin cinta, walaupun kita diperhadapkan dengan ini, itu seringkali menutup setia kita, menutup karena persoalan hidup. Mari dalam nama Yesus Tuhan akan bukakan, Tuhan akan bukakan, Tuhan akan berikan jalan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, selamat ulang tahun untuk Nak Cahya. Tuhan berikan sehat, tambah pinter, dengar-dengarin sama mama, tanpa ngambek, sukacita, diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ulang tahunnya kemarin. Nanti ada ibadah remaja di tempat ini. Tolong anak-anak remaja jadi terang, jadi garam. Sing melempem-lempem, sing lali, sing HP-an di omah. Puji Tuhan, yesi telepon di sitok-sitok. Diling nih, puji Tuhan. Remaja-remaja ini nanti jadi tulang punggung, diberkati semua. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam karir, sukses dalam rohani, diberkati Tuhan. Terus semangat anak-anak remaja, terus saya kasih semangat. Hari Senin sampai Sabtu doane jam 4 kisuan apa enggak ya saudaraku? Kalau misal kisuan 4:30 gak apa-apa. Kawanan pancet aja ya. Wis gini aja. Pancet jam 4 sing teko jam 4:30 gak apa-apa. Sing teko jam 5 kurang seprapat gak apa-apa. Sing gak teko gak apa-apa. Soalnya aku pokoknya pas doa jam iki Mbak Enes nyintater motor lonjo nang pasar. Iya, kita enggak kalau seandainya saya Mbak Enes kurang iman, Mbak Enes kurang berdoa. Oh, Mbak Enes orang gereja, tapi saya enggak pernah begitu ya Mbak Enes ya. Saya ngerti, soalnya warung itu masak mentekut saudara yang dikasih Tuhan. Terus hari Selasa, Rabu, Jumat ada doa di tempat ini. Iling-iling, Selasa, Rabu, Jumat. Hari Kamis latihan musik anak-anak di tempat ini. Nanti bergiliran yang sudah bisa seperti ini. Ya, jadi mulai semangat sekarang. Iren, apa namanya? Sinti, Rekel udah mulai semangat ini. Wah, nanti tampil di sini. Nanti sekali waktu ditampilkan anak-anak sekali waktu. Hari Sabtu sekolah minggu. Jangan lupa loh anak-anak dibawa di sini bersukacita. Dibiasakan sekolah minggu anak-anak memuji Tuhan. Pertama, damar nangis. Nangis sesuai gelem tos sampai saiki pisan. Wis gelem tos sampai Baik gelem mbek tos engko wis teko dheke. Seneng semangat. Nah, puji Tuhan. Ingat anak-anak, Bu Sri sekarang ini enggak hadir soalnya masak-masak. Besok pertemuan hamba-hamba Tuhan wilayah di Purworejo di budenya. Ya, ketemu lagi nanti Sabtu latihan musik. Besok Sabtu ini yang WL sebenarnya temannya Ko Didik jemaat Siloam. Pernah melayani tapi tak jadwal. Tak jadwal corona ini teko. Gak sih dorong tahun mandek baru. Saya sudah siap untuk pelayanan. Jadi besok ini Korubi jenenge. Korubi yang toko yang di pojokan lampu merah Bang Ijo. Tulungrejo. Ya, nanti singernya Ko Didik untuk nemani Mbak Nus, Mbak Kesi sama Wahyu. Mbak Wahyu singer. Ya. 4 ya. Ya. Singernya 1 2 3 4. 4 wis. Pak Gunawan kan gak cukup. Mbak Kesi aja wis. Perlu suara laki benada bassnya. Ya. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku.
surga, kami sudah datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, menaikkan pujian penyembahan, memberikan korban persembahan milik Tuhan. Apa saja yang kami persembahkan, ajarkan kami taat, ajarkan kami setia, ajarkan kami menikmati berkat rohani. Berkati setiap korban persembahan, berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan yang merindukan pekerjaan, yang belum mendapat pekerjaan. Dalam nama Yesus, berikan pekerjaan, ekonomi dicukupkan oleh Tuhan. Mata pencarian apapun, yang berternak, yang bertani, berdagang, warung, koperasi, LPG, petis, yang bekerja di toko, wira swasta, yang di luar pulau, mari disehatkan, ditolong, diberkati Tuhan. Bahkan kami semua anak-anak remaja pemuda, anak-anak muda yang bekerja, Engkau berkati Tuhan. Usaha petis, beltis, dalam nama Yesus Engkau berkati. Mari kita pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.